Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini masuk ke tema yang lain, soal yang juga menarik adalah soal salat Arba'in di Masjid Nabawi. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak Pak Kiai, garis besar salat Arba'in itu sebenarnya apa? Salat Arba'in di Masjid Nabi itu sebetulnya bagian dari fadhailul a'mal, keistimewaan, keutamaan. Dia bukan pokok. Oleh karena itu, karena dia bagian dari keutamaan saja, bukan pokok-pokok keislaman, bukan pokok-pokok haji, maka dia tidak membutuhkan dalil yang sahih. Nah, memang ada hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, siapa orang yang sholat 40 waktu ya di masjid saya, itu akan Allah ampuni dosanya, akan Allah berikan syafaat, kata Rasulullah. Nah, yang hadis-hadis seperti ini itu namanya taroji, harapan. Nah, yang begini ini tidak membutuhkan hadis yang sahih, cukup dengan hadis yang derajatnya hasan. Ada orang yang mengatakan sholat arba'in itu tidak ada karena hadisnya dhaif. Tetapi ada ulama lain mengatakan tidak, itu boleh dilakukan karena hadisnya itu sampai pada derajat hasan. Bahkan ada yang mengatakan itu hadisnya sahih li ghairihi. Apapun yang terjadi pada hadis itu hanya batasan pada fadhailul a'mal. Saya punya keyakinan dan berhusnudzon kepada Allah. Barang siapa yang bisa sholat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi, itu pasti orang yang istimewa. Nih para pemirsa, saya sudah orang yang suka terbuka. Saya kemarin haji itu ada kok nggak berangkat ke masjid karena panas sekali, padahal hotel saya itu di depan Masjid Nabawi loh. Padahal saya itu katanya kiai, tapi nggak berangkat juga. Kalau ada orang dari desa petani, tiba-tiba hajinya cuma sekali seumur hidup, dia mungkin jual sawah, tiba-tiba sholat arba'in di Masjid Nabi. Kalau diukur dengan rahman dan rahimnya Allah, kalau diukur dengan kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, saya punya prasangka yang baik kok kalau Allah akan memberikan keistimewaan kepada orang itu. Jadi yang seperti ini tidak usah diperdebatkan ya panjang lebar, tapi pertanyaannya bisa nggak saya lakukan itu? Kalau saya bisa lakukan itu dalam koridor kebaikan, pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Oke, clear ya Pak Kiai. Iya. Kita lanjut ke bahasan berikutnya soal kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Pak Kiai, kalau kita baca ya, sebenarnya kisah Nabi Musa ini kan paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, tapi terpencar-pencar. Ya, terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Hampir di semua surah Hampir misalnya. di semua surah, ya. Besar. Itu sebenarnya, kalau Allah mau kan sebenarnya bisa dikumpulkan dalam satu surah misalnya. Iya. Apa mungkin hikmah yang mungkin kita bisa ambil dari sini? Mila, kalau sering melihat, sering bertemu di mana saja ada, itu kan memudahkan kita. Betul. Seandainya kita harus membeli handphone di satu tempat, seandainya kita hanya bisa beli minuman di satu tempat, itu akan menyulitkan kita. Hari ini misalnya di Jakarta, saya dulu orang yang suka nungguin fotokopi. Jadi ayah saya itu suka clipping, suka buku. Itu kepengen kalau seiring usia beliau, itu ingin dibesarkan gitu. Jadi saya selalu membesarkan di tempat fotokopi. Nah, di tempat fotokopi itu kan bagus ya, ada AC, tiba-tiba ada jual minuman. Wah, senang sekali saya. Saya tidak perlu membeli minuman keluar. Ada di sini. Itu logika yang ingin dibangun oleh Allah terkait dengan pengulangan beberapa kisah Nabi yang Allah letakkan di banyak surah Al-Quran. Sehingga di kapanpun dan dimanapun Mila buka mushaf ini, tiba-tiba ada cerita Nabi Musa. Kan tidak perlu kemudian orang mengatakan untuk tahu cerita Nabi Musa, saya harus menguasai surah yang itu. Yang pertama. Jadi di mana saja, oh ini kepanjangan ini, kalau Al-Baqarah saya gimana ya? Ada, ambil surah yang lebih pendek dari Al-Baqarah yang ada cerita tentang Nabi Musa. Misalnya surah Toha dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sering terulang-ulang itu kan menjadi ingat. Nah, ketiga itulah hikmah diantaranya peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi pada Nabi Agung yang menyangkut substansi keimanan itu sering diulangi di dalam Al-Quran. Agar seiring dengan pengulangan itu kita bisa selalu ingat kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai tiga saja ya. Kenapa diulang-ulangi? Karena Quran itu kitab hidayah. Iya kan? Dia bukan kitab hukum yang ada pasalnya. Oh kalau pencurian pasal sekian, enggak. Tapi karena ingin hidayah, Allah selalu mengaitkan. Ini begini karena kaitannya dengan ini. Sehingga ketika ini berulang kita paham.
Oh, kuncinya hilang iman ternyata. Oh, kuncinya karena tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Di sini Allah bilang la'allakum tashkurun. Di sini Allah bilang in kuntum mu'minin. Oh, kuncinya itu ya. Saya untuk terjaga dari hal-hal yang berbeda, ternyata kuncinya satu. Nah, itu hikmahnya cerita itu Allah letakkan di banyak surah, diulangi sekalipun boleh jadi intonasi dan tekanannya berbeda-beda. Iya betul ya. Jadi kita tuh bisa belajar dari mana saja. Iya. Dan memang lebih masuk ya Pak Lebih Kiai, masuk. kalau untuk ingat. Karena dia adalah kitab hidayah. Bukan kitab hukum, bukan kitab undang-undang, bukan kitab ekonomi. Yang gitu. Dan kita tidak pernah tahu kan di ayat mana memang ayat itu akan mengetuk hati kita kan. Karena konteks ayat ini mungkin berkonotasi hukum, mungkin berkonotasi hubungan keluarga, mungkin berkonotasi hukum waris. Tapi intinya ayat itu ingin menggiring kita untuk beriman kepada Allah. Maka dia memerlukan kata-kata iman, semua yang menunjang iman, hubungan antara Allah dengan hambanya, apa-apa yang menjaga hubungan itu selalu ada pada setiap surah. Oke. Ini masih soal Al-Quran Pak Kiai. Kadang-kadang tuh kita ada masanya yang namanya iman ya Pak Kiai, kan naik turun. Ada masanya tuh, aduh kalau mau baca Quran tuh rasanya berat sekali gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya, tapi kita memaksakan diri nih misalnya, kan ibadah itu juga bagian salah satunya memang harus dipaksa ya. Misalnya kita karena mungkin tadi ya melawan kemalasan itu, tapi kita tetap memaksakan diri untuk membaca. Walaupun mungkin hati kita tidak sepenuh hati. Itu gimana ya Pak Kiai? Apakah kita juga tetap memperoleh keutamaan? Dari misalnya kita nggak sepenuh hati tadi karena baca Quran. Mila hanya menerima uang asli kalau saya beri. Kalau uang palsu Mila pasti tolak kalau saya kasih. Tapi Allah kadang-kadang menerima bacaan yang kering. Kata Imam Ibnu Athaillah, asakan dari sufi besar ini, la tatruki dzikra li adami hudurika ma Allah. Jangan kemudian lari dari mengingat Allah, baca Quran atau apapun, karena alasanmu saya tidak bisa khusyuk. Lebih bagus kamu tetap membaca Quran dalam kondisi hatimu yang tidak khusyuk. Kamu baca Quran dalam kondisi hatimu yang serakah, yang tamak, daripada sudah tamak tidak baca Quran. Nah, jadi ini kalau guru saya dikasih nasihat gini. Saya dulu waktu di Mesir ya, itu pernah punya MP3 baru. Di zaman itu, tahun 2002, itu ketika transit di Singapura, saya beli yang kecil tuh. Bagus sekali, suaranya itu enak sekali kalau mendengarkan musik gitu ya. Maka guru saya bilang, kalau kamu capek baca Quran, kamu cari qori Quran yang nyaman di hatimu, kamu dengarkan. Kalau kamu biasa cuman mendengar, kamu buka mushaf. Seakan-akan kamu duduk di depan orang itu. Kamu ikuti, kemudian kamu pelajari sedikit-sedikit terjemah dan maknanya. Lama-lama, kata guru saya, ada keinginan kamu untuk membaca. Jadi kalau Mila sedang dalam kondisi malas misalnya, gitu kan. Ada aja kan Pak Kiai. Ambil handphonenya, ambil headsetnya, dengarkan. Kalau dengarkan saja, itu tidak bisa mendorong kita untuk mengeluarkan effort yang lebih terhadap Quran. Buka mushafnya. Mushafnya juga nggak perlu dibuka kadang-kadang. Ada juga di handphone itu. Lihat. Dan mulai dari yang sedikit. Saya akan membaca Quran setiap hari 5 ayat. Bisa. Aja gitu. Tapi kalau Mila bilang, ya, Pak Faiz, saya mau baca Quran setiap hari 1 juz. Saya nggak percaya. Gitu. Tapi kalau dimulai dengan 5 ayat, secara istiqomah, percaya. Dalam waktu 1 tahun mungkin nambah jadi 7 ayat. Mungkin butuh waktu untuk kemudian membiasakan itu. Tapi itu akan tercapai dengan kondisi positif kan. Nambah terus. Ya, surveinya tuh naik terus. Itu tadi ya, karena rahmat Allah. Kadang itu yang begitu bergetar dalam hati saya adalah kadang Allah aja menerima ya. Hatimu tuh udahlah, itu urusan masalah pahala itu kan urusan Allah ya. Tapi ketika kita effort melawan itu tadi ya gejolak dalam diri dan kita masih mau beribadah, Allah akan melihat itu ya Pak Kiai. Agama ini dibangun dengan penghargaan. Masya Allah, betul. Orang masuk surga itu kan bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Berarti kan Allah menghargai. Sudahlah Faiz, asal kamu sholat kayak gitu, saya terima nih kasih surga. Itu loh, itu yang kita katakan menjaga hati dan interaksi antara hamba dengan Allah. Tapi di sisi lain juga tidak kemudian menyepelekan dan memudah-mudahkan ya Pak. Kalau sudah memudah-mudahkan itu juga hatinya kotor kan. Gitu. Kalau hati yang bersih dia tidak memudah
mudah-mudahkan, tapi dia tidak pernah berputus asa untuk selalu takarrub dan mendekat kepada Allah. Luar biasa, Pak Kiai, menarik sekali bahasan kita hari ini. Banyak insight, banyak ilmu yang saya dapatkan dan mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi pemirsa. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, ilmunya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah hari ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Saya Miladia Rahma dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai